Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan shahran siyamil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Jemaah takbir yang sangat berbahagia. Alhamdulillah pada malam yang ke-8 di bulan suci Ramadan ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita masih diberikan iman, kesehatan, kesempatan dapatlah kita hadir di masjid yang kita cintai ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah sebagai bentuk ketakwaan kita kepadanya. Sembari jemaah sekalian kita tak henti-hentinya untuk bersalawat buat kehadiran kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang harus kita jadikan imitasi, sebagai cerminan uswah dalam menjalani hidup ini. Sekiranya kita Bapak Ibu sekalian ingin memperoleh keselamatan baik di dunia, tentu lebih keselamatan setelah dunia ini kita tinggalkan, maka ikutan yang terbaik, contoh cerminan yang terbaik adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tadi yang berbahagia, setiap sesuatu yang kita kerjakan itu pasti punya tujuan, termasuk melaksanakan ibadah puasa ini di bulan Ramadan ini tentu punya tujuan. Tujuannya Allah sendiri yang tegas dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah itu ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa kita yang beriman ini diwajibkan melaksanakan ibadah sahur, ibadah puasa, sebagaimana diwajibkan umat-umat sebelum kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, takwa. Berarti tujuan kita melaksanakan ibadah sahur adalah takwa. Kata takwa dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 17 kali Allah dalam langit. Kata takwa. Setiap Jumat juga ketika hati naik di mimbar, tidak sah hati, tidak sah khutbah kalau tidak menanda takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Betul-betul takwa di sana penting. Lalu apa takwa itu? Jemaah sekalian, takwa ini adalah bentuk masdar. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau Inggris namanya past tense. Dia bentuk masdar, past tense atau masdar itu bisa pada kata benda, kata kerja, masa lalu, masa sekarang, masa yang akan datang. Itu past tense, itu masdar. Dari kata takwa yang taki, artinya menjaga diri dari kebinasaan, dari mara bahaya. Itu yang disebut dengan takwa. Jemaah yang berbahagia, takwa ini kalau kita telisik itu luar biasa. Pendiri bangsa ini bisa dibuka dalam pasal 31 di konstitusi kita, di hukum dasar kita, Undang-Undang Dasar 45 itu
Sejauh mana kita ini sudah bertakwa? Sudah berapa usia kita? Di setiap tahun kita berpuasa. Kita sudah menempuh jalan pendidikan SD, SMP, SMA, naik ke perguruan tinggi. Tujuan untuk beriman, bertakwa dan beranak mulia. Pertanyaannya adalah sejauh mana kita ini takwa kita ini? Nah, kalau kita sekarang di Indonesia, pelajaran agama yang membuat orang bisa bertakwa, bisa berakhlak itu kan ada dua sumbernya. Pengetahuan agama dan budaya. Akhlak dari agama, akhlak dari budaya. Ternyata di SD itu pelajaran agama hanya 4 jam dalam sepekan. 4 jam, kecuali di pesantren, kecuali kalau di Sain, kecuali kalau di UIN. Di SD umum, di negeri, 4 jam pelajaran agama dalam sepekan, 1 minggu. SMP 3 jam, SMA 2 jam. Ini nanti lagi sejuk. Bisa kita bertakwa ini? Bisa kita beriman? Bisa kita berakhlak mulia? Karena tujuan pendidikan sama dengan tujuan puasa, supaya orang itu bertakwa. Tapi ternyata pelajaran agama yang bisa kita nilai, membuat kita sadar beriman, bertakwa, berakhlak yang mulia, ternyata jalan pelajarannya sedikit. Takwa, iman, akhlak mulia, supaya kita bisa cerdas. Kalau kita mau ini, nggak ada apa, agak tersinggung pemerintah daerah. Karena saya katakan, kecerdasan ini di Kabupaten Majene, kecerdasan di Kabupaten Majene, IQ-nya paling rendah di seluruh Indonesia. Santingnya di Kabupaten Majene, kan santing itu benar-benar tingkat kecerdasan. Yang kita kalah hanya sekedar itu, NTT, santing. Kita nomor 2 di Indonesia, Sulbar, Majene, nomor 1 di Sulbar, masuk Kabupaten. Kabupaten yang betul-betul santing tinggi sekali Majene. Berdasarkan ini bukan menurut saya, berdasarkan hasil survei Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di tahun 2022, bahwa Majene itu masyarakatnya santing 40,6%. Berarti kalau di antara 10 orang ada 4 orang itu yang santing, tingkat kecerdasannya rendah. Ya pantas dari kita dari santing. Jadi kalau dia bilang kenapa tinggi dari politik di Majene, karena dia santing. Banyak orang mendidik kalau dikasih uang bukan karena kecerdasannya. Orang mendidik karena apa? Bukan karena didasari kecerdasan, didasari karena stunting. Kalau Indonesia stuntingnya itu di Asia, stuntingnya Indonesia itu sangat kalah Timor Leste. Itu pun sekarang 78,49 IQ-nya. Jadi IQ bangsa Indonesia 78,49, sama dengan Timor Leste. Rata-rata manusia stunting itu ideal IQ-nya 90 hingga 109. Kita di bawah. Monyet desa, kalau dalam teori evolusi itu
sampai bilang kemudian saya yang baru. Kenapa kita tinggi gini aja? Karena dia makan lawar ikan yang digosok di pedoman, baru ditangkap, dibersihkan, diambil dagingnya, kapal lain dia makan. Lama sama, dia nanti tuyul. Makanya mereka bagus, lahirnya seperti Nova, Pasca Nudin. Generasinya masih bagus, generasi sekarang baik. Saya bilang tentunya saya mendapat bupati itu bicara masalah bagaimana cara menjadikan santri. Bagaimana sekarang kata masa saya bilang begini, karena kita juga santri, termasuk bupati. Harus ada keinginan kita, sadar kita ini mau nanti kita dapat ada mulai kita suka disebabkan oleh makanan, lingkungan, gitu kan. Tapi makanan yang paling utama ada kalau ibu-ibu itu sudah hamil harus banyak makanan yang bergizi dan dominan cuma saji, jangan sosis, makan nanti malam, betul malam kes. Nah, kalau kita kulkas 55 kilo, pada lesu belum tampil. Akhirnya apa? Minta gizinya tidak ada, yang ada hanya yang makan jalan ada, tapi gizinya tidak ada. Jadi hati-hati kita. Apakah kita bisa capai Indonesia emas khususnya di Kabupaten Majene pada tahun 2045 di saat Indonesia berusia 100 tahun? Nah, bukan kami lagi pada dalam tadi Bang Sri yang beda mau keluar dalam 22 tahun mendatang, tapi nggak ada tahu kita. Lebih baik kita bersiap mati saja ini. Kalian yang mengertikan kita ini, tapi bekali dengan iman. Ya pas contoh pelajaran agama semua. Takwa, akhlak mulia, kemudian untuk meningkatkan kecerdasan. Jamaah sekalian kita tidak bisa lama. Paling tidak kita sadar. Oh tidak mungkin kita bisa intervensi program negara ini. 4 jam, 3 jam, 2 jam. Dengan demikian paling tidak dalam rumah tangga kita. Mari kita sadar. Oke, anak saya di sekolah SD, SMP, anak 2 jam. Berarti dalam rumah tangga kita harus kita ajarkan pelajaran agama. Tapi maksud saya karena berdasarkan hasil penelitian Dewan Masjid Indonesia yang disampaikan oleh Pak Sadrin kamu itu wakil ketua kan, Pak Yusuf. Dia bilang bangsa Indonesia yang Muslim menurut dia 65% tidak bisa baca Quran. Tapi dari hasil surveinya Kementerian Agama Republik Indonesia, kalau Kementerian Agama surveinya itu 66% masyarakat Muslim Indonesia bisa baca Quran cuma untuk penambah. Walau ada saya kunjungan lain. Siapa yang dibaca selama bulan Ramadan ini? Bagus. Kan itu semua sumber kita. Dan jangan cuma baca Arabnya, baca juga terjemahannya supaya disangka maksudnya ini. Jamaah sekalian, saya mau tutup seperti ini. Jadi tadi itu kalau di sekolah karena ada solusi. Di sekolah sedikit pelajaran agama, tambahkan pelajaran agama pada anak cucu kita, keluarga kita di rumah. Yang kedua, jangan lagi makan makanan yang instan yang tidak ada isinya. Ternyata sangat mempengaruhi tingkat kecerdasan. Tingkat kecerdasan itu namanya simbolis. Apa sih? Aku nanti languru, nama kafe languru. Beda yang dari ini. Ada orang mau dia pasal kita menjaga languru. Nama terus bilang. Dia itu cerita ada languru. Dan tinggi isinya. Ternyata di Cina masih santai pala anak mungkin.
makan bacaan omega 3. Jadi ini terkait dengan pemilu kemarin. Kenapa pemilu kita kemarin rusak sekali ini? Ya, kenapa lalu pemilu kita pemilu satu tapi jadi mohon maaf, bukan memilih karena di sana ada alasan saya pilih Farabi karena ini saya berjuang kencentaran. Misalnya kalau takdir dari provinsi Sulawesi Barat, saya berjuang misalnya Tuang itu karena dia punya pengalaman misalnya menjalankan program pemerintahan Kabupaten Majene, pernah jadi wakil bupati, pernah jadi kepala dinas, pilih dia. Tapi kan bukan dia terpilih. Dia terpilih siapa? Walau tanya pada diri sendiri siapa yang tadi. Apakah kita masih dalam pemilih cerdas atau kita pemilih sakti? Oh saya pemilih cerdas, ayo pemilih sakti. Rasulullah SAW diutus untuk mencerdaskan manusia. Jelas saja yang pertama kali turun Iqra. Saya mengikuti pendapat, saya tidak bisa berpendapat. Hanya saya yang tidak pendapat. Nabi itu di usia 0 hingga 40 tahun tidak bisa membaca. Tapi ketika Jibril mengajarkan dia membaca pada usia 40 tahun 6 bulan 12 hari, maka Rasulullah sudah bisa membaca. Jadi bukan saya bilang, saya hanya mengikuti belakang yang berkata begitu. Dan terbukti misalnya dalam surah Al-Waqiah, la tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Wahai Muhammad, jangan gerakkan lidahmu cepat-cepat untuk ingin cepat membaca. La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana. Sesungguhnya kamilah kata Allah bersama dengan malaikatnya akan menuntun dia. La tuharrik bihi lisanaka litajala bihi. Inna alaina jam'ahu wa Qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kurang ini bahasa baca toyo. Summa inna alaina bayan. Berarti nanti sudah sempat terbukti. Aku bayangkan uji diri aku. Sedangkan mohon maaf, saya pernah mengajar metode Iqra. Dia itu anak guru mana? Itu 1 minggu sudah bisa baca. Bayangkan kalau Jibril yang mengajar, Jibril Pak Guru yang diajar dalam manusia yang menurut orang-orang itu IQ-nya Nabi Muhammad 7.000. Orang-orang tadi sila IQ-nya Nabi Muhammad sangat tinggi sampai 7.000. Orang yang IQ-nya tinggi 7.000 ini waktu membaca Jibril, dia kan sudah bisa baca itu. Makanya misalnya kalau soal Jumat itu pada ayat kedua itu, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah pada kaum yang ummi dari kalangan mereka sendiri. Untuk apa? Yuzakkihim, memancingnya wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan membaca kitab, wal hikmah, dengan penjelasan yang hikmah. Dari kata hikmah ini juga lah yang menjadi rumusan pada silakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu cerdas, pintar. Kita harus dididik oleh orang yang cerdas. Jadi supaya bisa cerdas, bagaimana dunia pendidikan ini bisa bagus? Oke lah, pendidikan nasional, pelajaran agama seperti itu. Kemarin saya sarankan Bupati, saya kan timnya. Mari satu saat ini saya masih tim khususnya bidang pendidikan dan kebudayaan agama. Saya sarankan paling tidak ada pelajaran di luar sekolah. Tapi ternyata tentu bisa diapalin mau usia kepala dinas pendidikan. Apa tahu ini? Kepala dinas pendidikan ada proyek rusin. Tapi spesial yang kalau jangan. Silakan ke situ. Tapi utamakan pendidikan karena terkait masa depan generasi kita. Sampai tadi anak
hindari praktik, hindari kekacauan, spraying dan sebagainya. Jadi saya pikir ini jamaah sekalian, mudah-mudahan ada hikmah ini, ada ilmu, ada manfaat, ada yang bisa kita petik, sehingga betul-betul puasa yang kita lakukan, outputnya adalah takwa, pendidikan yang kita jalankan adalah outputnya takwa, iman